dia kick off babak kedua dari Stadion Manahan. Di mana umpan pertama tadi langsung dilayangkan oleh Gustavo Lopez menuju jantung pertahanan Persija. Skor sementara masih tetap sama ketat 0-0. Kita belum melihat satu aksi pun dari Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier Velasquez. Sebuah pemandangan yang cukup membingungkan tentunya bagi Jakmania. Tidak adanya peluang bagi dua striker cukup betul sekali. Berbahaya Binder tentunya. Tidak ada servis juga kepada kedua striker ini ataupun suplai bola yang memang sangat mereka butuhkan untuk bisa memulai sebuah aksi di jantung pertahanan lawan. Sedikit berbeda kondisinya jika memang Robertinho Pugliara tidak bermain pada performanya karena ialah yang menjadi linkman bagi lini depan. Tersirat ada sedikit keterpaksaan bagi Ramdhani Lestaluhu yang untuk melakukan pergerakan terus-menerus ke lini depan. Setelah mengalami cedera pada bagian punggungnya, nampaknya penampilan Robertinho Pugliara belum pada performa terbaiknya. Precious kali ini. Sebuah terupas terlepas. Jeon Kwangsi. Tembakan datar yang lagi-lagi masih mudah diantisipasi oleh Hoyrul Huda. Peluang pertama bagi pemain asal Korea Selatan di babak kedua ini. Ya, peluang terbaik tentunya dan start yang memang sangat diinginkan oleh Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Jeong masih mampu untuk mengecoh Suroso, melakukan syuting yang sayang tidak begitu sempurna sehingga bisa juga dengan cepat diantisipasi oleh Hoyrul Huda. Betul. Rebound yang terjadi juga begitu cepat bisa di cover. Sebuah tembakan jarak jauh menjadi jawaban dari tantangan para pemain Persija dilepaskan oleh In Kyun On. Pemain yang memiliki berbagai senjata berbahaya dari kaki kirinya. Skor update sementara PSPS menghadapi Arema adalah 0-0 dan inilah dia Alfred Riedel yang bersama dengan Iman Arif selalu memantau jalannya pertandingan. Sepak pojok bagi Gustavo Lopez menuju tiang dekat. In Kyun On yang dituju. Masih dapat dihalau Bambang Pamungkas. Kembali Gustavo Lopez sepak pojok. Bertubi-tubi harus dihadapi Persija Jakarta. Luar biasa penampilan Gustavo Lopez. Sangat sulit untuk dideteksi oleh lini pertahanan Persija Jakarta. Bukan hanya sangat sulit dideteksi, namun juga sulit untuk membaca gerak-gerik dari Gustavo karena ia memiliki daya imajinasi yang tinggi. Ya, variasi umpan pendek kali ini Gustavo Lopez. Lagi-lagi selalu berpikir, mencoba mencari celah. Suatu kemewahan bagi tim Persela Lamongan memiliki pemain sekualitas Gustavo Lopez. Taufik Kasrun dan Park juga membantu penyerangan menuju tiang jauh. Park kali ini hampir saja menggapai Mario Kostas di posisi sentral kotak penalti. Irsyad Aras, tembakan kencang tadi dengan volley masih belum bisa merubah skor menjadi 0-1 bagi Persela. Tipis berada di samping gawang dari Gali. Ya, tidak disangka bahwa Irsyad Aras mampu melakukan sebuah tendangan yang begitu bebas di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Masih beruntung tentunya bagi Gali Sudaryono bahwa aksi dari Irsyad tadi tidak justru mencari target, yaitu gawang dari Gali Sudaryono. Peluang demi peluang yang gagal dikonversi menjadi sebuah gol juga menjadi pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi Miroslav Janu tentunya. Satu saja peluang emas bagi Persija bisa merubah keadaan dan merubah skenario jalannya pertandingan yang begitu didominasi oleh tim asal Lamongan ini. Irsyad Aras melebar kepada Taufik Kasrun, sangat rajin membantu penyerangan dengan mudah menipu Ramdhani tadi. Taufik Kasrun, tembakan langsung menjadi opsi seorang Taufik Kasrun, namun melebar di sisi sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Gali. Beberapa wajah-wajah familiar di sana juga ada Jokowi. Amarzuki. Sebuah passing ditujukan kepada Bambang Pamungkas kali ini mencoba mengancam pertahanan Lamongan. Park mengawalnya dengan sangat baik. Bambang Pamungkas membuka ruang kali ini bagi Ismet Sofyan untuk merangsek naik menuju lini pertahanan Lamongan. Lagi-lagi
sangat cepat dan begitu responsif. Lini pertahanan membuat Iwan Setiawan nampaknya sedikit pusing. Ya, dan sangat serius juga melihat hasil sementara tanpa gol, di mana tim asuhannya Persija Jakarta. Oh, baik sekali. Melepaskan diri dengan baik John Kwangsik. Lagi-lagi totalitas lini pertahanan yang dibantu juga oleh Sukadana tadi membuat sulitnya pagar anak-anak Lamongan untuk dibuka oleh para pemain Persija. Ya, sangat serius terlihat tadi Coach Iwan Setiawan menanggapi hasil tanpa gol sementara ini. Sementara para pemainnya cukup berjuang di atas lapangan, terutama Jong Kwansik menjadi pemain yang paling impresif di pertandingan ini. Dan sebuah peluang lagi yang coba dihasilkan oleh Jong tidak berhasil. Belum ada terlihat sebuah aksi memukau dari Pedro Javier Velasquez ataupun Bambang Pamungkas. Kedua striker yang memang menjadi duet abadi bagi Persija Jakarta musim ini. Ismet Sofyan. Kembali gagal, sebuah kerjasama yang coba dibangun oleh Pedro Javier Velasquez dan John Kwangsik. Masih mengalami kebuntuan. Kalaupun ada satu bintang cemerlang yang berada di lapangan bagi Persija, nampaknya jatuh pilihan kepada seorang John Kwangsik. Beberapa kali betul. sudah melakukan upaya untuk membobol gawang dari Khairul Huda melalui posisi sayap. Luar biasa pergerakan Amarzuki kali ini. Namun lagi-lagi kolektivitas dari para pemain Persela, dan kali ini Jimmy Suparno yang membantu pertahanan Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran dari seorang Robertino tadi. Umpan yang terlalu panjang, masih mudah dibaca oleh Suroso. Masih belum hari yang membahagiakan bagi seorang Bambang Pamungkas. Dikawal ketat oleh Suroso dan juga Park, menyulitkan dirinya untuk mengancam gawang Khairul Huda. Namun apakah satu kesempatan dari sepak pojok ini dapat dimanfaatkan baik Pedro maupun Bambang di kotak penalti. Menuju tiang jauh, Fabian Rosa Beltran yang dituju kali ini mendapatkan pressing ketat dari Mario Costas. Kontrol yang sangat prima dari Fabiano. Umpan menuju tiang jauh, Precious yang dituju tadi. Sebuah setup kali ini. Oh, miss kick sayang sekali dari Bambang Pamungkas di dalam kotak penalti Persela Lamongan, dan adanya sebuah pelanggaran nampaknya dilihat oleh Aeng Suharman. Sebuah sodoran yang diberikan sangat baik kepada BP. Oh, sangat disesalkan tentunya BP tidak mampu melakukan koneksi. Dan setelah itu kita lihat ada sebuah pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Robertino Pugliara terhadap Igede Sukadana. Robertino yang memang harus bermain lebih dominan lagi. Diplot sebagai otak serangan dari Persija Jakarta. Kita lihat lagi-lagi terus berusaha untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi Robertino Pugliara. Gustavo Lopez kembali sangat cerdik kali ini, berikan peluang bagi Mario Costas untuk menekan pertahanan Persija. Mentah di kaki Fabian Rosa Beltran, kesalahan dari Hasim Kipo tadi. Nampaknya pelanggaran harus dilakukan oleh Amarzuki melihat pergerakan dari Inkyun On tadi. Ya, kondisi lapangan yang sedikit menyulitkan para pemain. Dan memang tidak mudah bagi para pemain untuk melakukan kontrol bola. Kita lihat harus dilanggar tadi oleh Amarzuki, Inkyun Oh, karena memang tidak mampu mengendalikan ataupun menjaga keseimbangan badan. Lagi kesempatan bagi Gustavo Lopez untuk menunjukkan aksinya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan skill setnya melalui set piece ini di posisi yang cukup sentral. Kita lihat Janu selalu berkoar, memberikan instruksi kepada para pemainnya. Kembali sebuah ancaman bagi gawang Galih. Masih komplain dengan sikutan Robertino nampaknya tadi, Miroslav Janu yang tidak puas dengan sikutan terhadap Sukadana. Dan kita lihat eksekutor bagi Lamongan. Gustavo Lopez tidak mampu melewati pagar hidup kali ini dari Persija Jakarta. Kembali sebuah serangan coba dibangun dari kaki Irsad Aras. Di luar dari dugaan banyak pengamat, Persela Lamongan memegang kendali permainan di dua papan atas sore hari ini Indonesia Super League. Dan kembali terlepas Gustavo, ada dua pemain berada di posisi yang cukup menguntungkan. Mario Costas di sana.
Coba dituju tadi sebuah umpan oleh Gustavo kepada Mario Costas, dapat diblok dan sepak pojok kembali nampaknya. Kali ini kita bisa lihat organisasi pertahanan dari Persija sedikit berbeda dibandingkan babak pertama. Di mana di babak kedua ini mereka bermain lebih rapi lagi di belakang. Bisa lihat bagaimana peran dari Gustavo Lopez sedikit ditutupi. Masih dapat dihalau tadi, sebuah crossing ditujukan menuju jantung pertahanan oleh Precious. Lemparan ke dalam, tekanan bertubi-tubi terus dijalankan oleh anak-anak Lamongan. Harus konsentrasi, menjaga keamanan lini pertahanan para pemain Persija, tentunya tidak ingin kecolongan gol di awal babak kedua ini. Inkyun On. Kembali Gustavo Lopez. Oh, hampir saja kesalahan dari Amar Zuki tadi. Yang mencoba mengantisipasi umpan Gustavo dengan sebuah sundulan tadi justru mengancam gawang dari Galih. Beruntung Ya, sebuah blok dilakukan tadi dengan baik oleh Galih. hampir menjadi bumerang aksi covering yang coba dilakukan oleh Amar Zuki. Inkyun Oh lagi-lagi menjadi pemain yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana umpan yang coba diberikan kepada Mario Costas oleh Gustavo Lopez berhasil diblok oleh Amar Zuki, merubah arah bola. Dan memang sebenarnya terlihat akan keluar dari lapangan, namun Gali tidak ingin mengambil resiko dan tetap melakukan penyelamatan. Mario Costas salah satu target bersama dengan Taufik Asrun, tepat di depan gawang dari Persija. Sayang sekali tadi sebuah sepak pojok yang kurang prima dilepaskan oleh Inkyun On nampaknya, namun bola kembali ditujukan pada Inkyun On. Sebuah cek yang sangat baik melewati Bambang Pamungkas. Cutback kali ini Suroso. Oh, sayang sekali miss kick dari Suroso tadi. Tidak bisa memanfaatkan peluang yang cukup baik tadi bagi seorang Suroso untuk menyulitkan penjaga gawang Gali. Datangnya 1000 lebih El Amania juga nampaknya membakar semangat para pemain Lamongan untuk memberikan yang terbaik. Mereka berambisi untuk mengambil alih posisi Persija Jakarta yang berada di peringkat keempat. Kembali terlepas Mario Costas. Tampak masih sangat tegang. Dua punggawa pemikir bagi dan juga Sudirman berada di sana, terlibat dalam pembincangan yang sangat serius untuk memecahkan deadlock yang terjadi bagi Persija. Terlepas kali ini Robertino Puliara menekan masuk sebuah umpan yang sangat baik dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Pedro Javier Velasquez. Ya, inilah yang harus dilakukan terus-menerus dari Persija Jakarta. Ya. Berikanlah bola kepada Robertino Pugliara dan ia yang akan melakukan segalanya untuk bisa menciptakan gol. Kita lihat visi dari Robertino, melihat ada sosok Pedro yang sudah berusaha semaksimal mungkin tadi untuk menghasilkan sebuah peluang. Kita lihat sayang tidak bisa melakukan sebuah aksi yang menyulitkan gawang dari Hoirul Huda. Ada juga tekanan dari Suroso tadi. Untuk kali pertama Robertino Puliara masuk in behind tadi melewati wingback dari Persela Lamongan dan memberikan umpan yang cukup matang, namun belum bisa dimanfaatkan oleh Pedro Javier Velasquez. Mulai hidup serangan dari Persija walaupun belum memberikan efek yang baik. Sepertinya ada dorongan yang dilakukan oleh Precious terhadap Inkyun Oh. Ya. Dan kita lihat pemanasan sudah mulai dilakukan oleh Johan Juansyah. Pemain yang tidak bisa mendapatkan porsi bermain yang banyak bagi Persija. Padahal ia adalah pemain yang sangat diharapkan untuk bisa memberikan daya dobrak bagi Persija Jakarta musim ini, melihat penampilan dia bersama Persijap Jepara beberapa musim di Indonesia Super League. Dan kembali sebuah kesempatan melalui set piece untuk mengancam gawang dari Gali. Gustavo Lopez, luar biasa. Kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Gustavo tadi. Sebuah upaya yang sangat ambisius tentunya dari Gustavo Lopez. Sebenarnya mencoba memberikan umpan kepada Suroso ataupun Mario Costas dan juga Taufik Asrun. Namun bola lebih mengarah kepada Galih Sudaryono. Galih Sudaryono dibandingkan oleh Hoirul Huda memang menjadi penjaga gawang yang lebih sibuk di pertandingan ini. Ya. Dan lagi sebuah ancaman dengan variasi yang sangat banyak dimiliki oleh Persela Lamongan.
Tidak hanya dari posisi sentral, namun dari wing kanan dan kiri. Ancaman dari Jimmy Suparno dan Isyad Aras acap kali merepotkan lini pertahanan Persija Jakarta. Dan nampaknya tim Persija juga terkejut dengan kolektivitas yang ditujukan para pemain Lamongan. Totalitas dan ambisi mereka untuk membungkam Macan Kemayoran di Manahan nampaknya bisa saja menjadi kenyataan, terutama dengan lincahnya pergerakan dari Isyad Aras kali ini. Beruntung masih dapat terbaca oleh Hasim Kipo. Ya. Dan terlepas kali ini kesempatan bagi sang predator Bambang Pamungkas untuk melewati Suroso. Dan sayang sekali, recovery yang sangat baik dari Suroso tadi. Horul Huda keluar dari sarangnya. Peluang bagi Ramdhani. Tembakan ditujukan kepada gawang. Horul Huda belum bisa merepotkan penjaga gawang Lamongan ini. Sangat ambisius Ramdhani Lestaluhu mencoba mencetak gol. Padahal masih bisa membagi bola kepada Pedro Javier Velasquez yang sudah berada di dekat Horul Huda. Sudah memberikan isyarat juga akan dibagikan bola. Sebuah peluang yang terbuang bagi Persija Jakarta dalam misi mereka untuk mencetak gol terlebih dahulu di pertandingan ini. Bambang Pamungkas lebih hidup lagi. Ya. Ancaman dari BP tadi coba berikan umpan kepada Pedro Javier Velasquez, tidak sempurna. Harus berhati-hati Lamongan tidak serta-merta asik melakukan penyerangan karena kualitas pemain Persija berada di atas rata-rata dengan seorang Bambang Pamungkas, Pedro Javier Velasquez masing-masing sudah menciptakan 14 dan 9 gol bagi Persija. Dan juga mereka memiliki Jion Kwangsik yang sudah tampil sebanyak 4 kali di putaran kedua ini. Fatur Rahman mengamankan line pertahanan Lamongan. Ismet Sofyan. Sebuah umpan dilepaskan Ismet Sofyan tidak sempurna tadi. Dan nampaknya berbuah goal kick bagi Persela Lamongan. Iman Arif tampak berdialog dengan sangat serius tadi. Duel udara dimenangkan oleh Fabian Rosa Beltran. Pedro Javier Velasquez belum bisa memberikan ancaman berarti terhadap gawang Horul Huda. Lagi-lagi mudah terbaca skema penyerangan para pemain Persija. Kecemerlangan dari strategi meredam para pemain kreatif dari Persija nampaknya menjadi keunggulan Miroslav Janu. Iya, memang terlihat ada sebuah taktik untuk mempersulit gerak dari Robertino Puglihara. Namun ada juga Ramdhani Lestaluhu di sini pemain yang memang harus diwaspadai oleh lini belakang Persela Lamongan. Iya. Pemain yang kerap kali melakukan akselerasi ke depan. Pergantian disiapkan oleh Persela Lamongan, Zainal Arifin menggantikan Irsad Aras. Satu orang gelandang yang memiliki karakter yang juga hampir setipe dengan Irsad Aras, lebih untuk menyegarkan tentunya keadaan di lini tengah Persela Lamongan. Ya, namun perbedaan antara Zainal Arif dan Irsad Aras adalah Zainal Arif berkarakter lebih menyerang dibandingkan Irsad Aras, di mana memang Zainal Arif memiliki kemampuan untuk melakukan overlapping lebih baik lagi. Seorang pemain yang memang ideal untuk dimasukkan di pertengahan babak kedua. Betul. Pada saat para pemain mulai sedikit menurun kondisi fisiknya, memang dibutuhkan pemain sekelas Zainal Arif yang memiliki kecepatan dan juga kecerdasan untuk melakukan serangan. Apakah ini juga menandakan inisiatif dari Janu untuk lebih menambah lagi daya gedor timnya dan mencoba mencuri gol yang bisa membungkam Stadion Manahan Solo dan juga Jakmania yang sudah hadir tentunya? Ataukah Persija Jakarta dengan sedikitnya peluang justru bisa unggul terlebih dahulu? Di menit ke-65 ini sebuah set piece akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Nampak khawatir Miroslav Janu melihat upaya dari Ismet Sofyan yang terkenal memiliki kemampuan yang luar biasa. Ismet Sofyan sudah dilakukan. Bambang Pamungkas yang dituju tadi. Sebuah heading tidak sempurna. Gustavo Lopez, sebuah break coba dilakukan dari Lamongan kali ini. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta, Gustavo Lopez. Zainal kali ini melebar kepada In Kyun On. Sangat cepat merubah pertahanan menuju penyerangan In Kyun On. Oh, sayang sekali. Terlalu tinggi nampaknya umpan In Kyun On bagi Jimmy Suparno. Maksud yang baik dari In Kyun Oh untuk memberikan kepada Jimmy
Pemain yang juga di pertandingan sebelumnya menjadi salah satu pencetak gol bagi Iya. Persela Lamongan melawan Pelita Jaya Jawa Barat. Mencetak salah satu gol terbaik di Indonesia Super League. Setelah partai menghadapi Pelita Jaya Karawang, Janu tampak begitu emosional kala itu karena melihat buruknya kinerja yang dilakukan oleh para pemainnya yang tidak berkonsentrasi dengan baik, di mana kesalahan sendiri menjadi kendala mereka dengan 2 gol yang disalahkan oleh Pelita kala itu. Dan perbaikan pada sesi latihan nampaknya menjadi fokus bagi seorang Janu, sehingga penampilan Lamongan tampak begitu baik sore hari ini. Harus sedikit berhati-hati Precious. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Mario Costas setelah sebelumnya juga Precious melakukan sedikit dorongan kepada In Kyun Oh. Posisi-posisi tendangan bebas yang memang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan memang mereka butuhkan. Ya, kita lihat ada layangan tangan ke muka dari Mario Costas dari Precious. Karena memang Persela memiliki Gustavo Lopez ataupun In Kyun Oh, kedua pemain yang memiliki kualitas baik untuk mengambil ataupun mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Galih seperti biasa sangat fokus dan sangat waspada terhadap setiap aksi yang coba dilakukan oleh Gustavo ataupun In Kyun Oh. Bola kembali dihadapi oleh Gustavo Lopez, akan memberikan sebuah umpan, nampaknya tembakan langsung kali ini Gustavo Lopez. Kembali cukup sentral dan mudah diantisipasi pergerakan bola yang coba dilakukan oleh Gustavo Lopez. Ya, ini adalah sebuah keinginan yang spekulatif dari Gustavo mencoba mencetak gol dari posisi yang sangat jauh. Ya, Gali juga berada pada posisi yang pas di mana sudah membaca arah bola. Para pemain Persela kembali melakukan perbaikan di lini pertahanan mereka, di mana mereka tampaknya tidak ingin mengambil resiko mengantisipasi permainan yang lebih baik lagi dari Persija Jakarta di babak kedua ini. betul. Di mana para pemain Persela lebih banyak membuang bola pada saat terjadi situasi di daerah lini pertahanan mereka. Ramdhani Lestaluhu gagal memberikan umpan kepada Robertino Puliara. Amarzuki kali ini bagi Persija Jakarta dari posisi sentral lini tengah mencoba mengancam, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh In Kyun Oh. Tayangan ulang dari tarikan terhadap jersey Amarzuki tadi dilakukan oleh In Kyun Oh. Untuk kali pertama Amarzuki justru memiliki speed yang lebih baik dibandingkan In Kyun Oh. Dan jelas terlihat bagaimana In Kyun Oh menarik Amarzuki hingga terjatuh. Pagar hidup coba dibangun oleh Khairul Huda, terdiri dari Suroso dan juga Mario Costas dan Gustavo Lopez. Fabiano memang memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh seperti yang ia tunjukkan pada saat ia membela Persela Lamongan. Betul. Dan sebuah situasi yang seharusnya tidak diremehkan oleh Khairul Huda ataupun lini belakang dari Persela Lamongan. Harus sangat waspada dengan apa yang coba dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltrame, mantan pemain Persela Lamongan. Fabiano Rosa Beltran meninggi dan jauh dari target gawang Khairul Huda tadi. Upaya dari pemain asal Brazil ini yang sudah menciptakan 2 gol dari 18 penampilannya hingga sore hari ini. Jauh melenceng dari target, di mana tendangan dari Fabiano sudah berada pada jalur yang tidak tepat. Ya, wajah gusar dari Iwan Setiawan melihat minimnya peluang yang dibuat oleh pasukannya sore hari ini. Robertino Puliara, Pedro Javier Velasquez, sebuah sprint dilakukan oleh John Kwang-sik. Umpan yang sangat baik kali ini. Hampir saja menggapai Bambang Pamungkas dari sisi blindside tadi. Bergerak dari tiang jauh, mengancam gawang Khairul Huda, sayang sekali tidak bisa melakukan koneksi dengan bola umpan dari John Kwang-sik yang sudah sangat baik tadi. Servis yang memang dibutuhkan oleh Bambang Pamungkas. Dan di sini ada niat dari Jiong untuk memberikan bola matang kepada BP. Sayang BP tidak bisa melakukan koneksi terhadap umpan yang diberikan oleh Jiong yang terlihat begitu diagonal dan begitu manja. Sudah mengarah begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Tampil sangat baik
sore hari ini. John Kuangsik menampilkan segenap kemampuannya bagi Persija Jakarta. Oh, terlepas Zainal. Hampir saja berakibat fatal bagi lini pertahanan. Beruntung tadi dapat dibaca dengan cepat pergerakan Zainal oleh Galih lagi-lagi yang menjadi pahlawan Persija Jakarta untuk kesekian kalinya. Taufik Kasrun, right back yang sangat rajin membantu penyerangan. Inkyun! Gol yang membungkam Persija Jakarta diciptakan oleh Inkyun. Sebuah jeger yang sangat fenomenal dari pemain asal Korea Selatan ini. 0-1 Persela unggul atas tim tuan rumah Persija. Sebuah gol yang mencerminkan kolektivitas dari Persela Lamongan. Berkali-kali memang Taufik Kasrun Iya, mengirimkan umpan-umpan diagonal di babak pertama dan juga di babak kedua ini, di mana ancaman-ancaman yang hadir mampu terus diblok. Sudaryono kali ini sebuah umpan yang begitu direct kepada Inkyun On. Sundulan yang tidak mampu kali ini diblok oleh Galih Sudaryono. Kita lihat sebuah sundulan yang terarah mencatatkan nama Inkyun On sebagai pemain yang begitu efektif bagi Persela Lamongan sejak ia direkrut. betul. Di paruh kedua kompetisi ini. Serangan bertubi-tubi dari tim asal Lamongan ini akhirnya berbuah gol yang sangat indah di mana overlap dari seorang Taufik Kasrun. Ya, Dan sebuah crossing yang sangat baik yang tidak bisa dicegah oleh para pemain bertahan Persija akhirnya dengan sebuah sundulan yang sangat baik dari Inkyun On tadi merubah skor sementara di Stadion Manahan menjadi 0-1. Sebuah keunggulan bagi tim Miroslav Janu Persela Lamongan. dan sebuah pertanyaan besar tentunya atas gol yang terjadi dari Inkyun On di mana tidak adanya sosok Fabiano Rosa Beltram ataupun Precious Emujere. Dua pemain belakang dari Persija Jakarta yang di babak pertama terus-menerus naruh fokus yang luar biasa ke lini pertahanan Persija Jakarta. Ya. Dan di luar dugaan justru warna biru langit yang berpesta memasuki menit ke-72 menyambut gol dari Inkyun On untuk sementara unggul 0-1. Gustavo Lopez, luar biasa flick on dari Mario Costa, sangat hidup penyerangan dari Lamongan. Jimmy Suparno kali ini sebuah cutback ditujukan menuju lini berbahaya. Inkyun On kembali terlepas dan apakah penalti terjadi di sana? Sebuah kontak nampaknya terjadi di kotak penalti terhadap Inkyun On. Namun Aeng Suharlan mengatakan play on. Sebuah kontroversi yang cukup signifikan terjadi di kotak penalti, menarik untuk melihat tayangan ulang. Apakah terjadi memang kontak dengan seorang Inkyun On tadi? Dan baru saja berbenturan dua pemain asal Argentina, Gustavo Lopez dan juga Robertino Puliara, menandakan panasnya duel di Manahan Solo, duel papan atas Indonesia Super League sore hari ini. Ya, sudah pasti duel antara kedua tim ini terlihat begitu panas karena memang mereka dihuni oleh pemain-pemain berkarakter kreatif dan juga agresif. Kedua kreator dari masing-masing tim, Robertino dan juga Gustavo Lopez, di mana Gustavo terlihat lebih unggul di pertandingan ini. Betul. Karena memang memegang peranan penting atas siap serangan yang terjadi dari Persela Lamongan. Dan Inkyun On pencetak gol di pertandingan ini yang terlihat. Kita melihat dilanggar di dalam kotak penalti. Persija Jakarta ada kontak yang terjadi tadi atas situasi yang hampir saja melahirkan gol kedua bagi Persela Lamongan. Ini Kita dia lihat. tayangan ulang yang terjadi. Apakah ada kontak? Ya, sedikit kontak dengan Fabiano Rosa Beltran tadi nampak di kotak penalti. Sebuah dan kontak, bisa dengan mudah. betul. Aeng Suharlan menunjuk titik putih tadi, cukup riskan dan cukup gegabah cara bertahan dari Fabiano Rosa Beltran. Sebuah kontak yang juga menjatuhkan Inkyun On dan tidak mampu menguasai jalannya bola. Terdiam dan terkejut Jakmania. Amarzuki. Ketika tim kesayangan mereka berupaya untuk memasuki 3 besar klasemen sementara Indonesia Super League, justru nampaknya mimpi buruk yang menjadi jawaban bagi tim asal Jakarta ini dengan penampilan fenomenal dan begitu gemilangnya Persela Lamongan. Salah satu tim kejutan pada musim ini yang sebelum kick off mampu bertengger di posisi ke-6 dan apabila 3 poin mereka raih, posisi 4 akan mereka take over dari Macan Kemayoran. Sebuah posisi yang belum pernah mereka raih di Indonesia Super League sebelumnya. Sebuah catatan prestasi yang baik sekali dari Coach Miro Janu, di mana ia melakukan pembelian pemain yang tepat bagi Persela Lamongan di musim ini. Dan kembali peluang bagi Jimmy Suparno, sayang sekali Fatur Rahman tidak bisa membaca maksud dari Jimmy tadi yang memberikan umpan yang memang sedikit
panjang tadi bagi Fatur Rahman. Satu hal positif dari Persela Lamongan adalah setiap kali mereka berhasil unggul di pertandingan, maka mereka justru lebih keluar menyerang dan tidak tampil defensif. Sebuah strategi yang sangat berhasil bagi Persela Lamongan sepanjang musim ini. Membuat mereka sebagai tim yang memang terus berimprovisasi dalam setiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Robertino Puliara, bukan sebuah late whistle dari Aeng Suwaran tadi. Memberikan pelanggaran kepada Persija Jakarta. Hadangan dari Sukadana. Dianggap melanggar. Jelas sekali. Standing foot nampaknya dari Robertino terkena oleh Sukadana tadi. Keputusan yang sangat tepat. Dan keputusan yang bisa sangat bermanfaat bagi Persija Jakarta di mana mereka mendapatkan kesempatan kali ini untuk mencoba menguji Hoirul Huda dari posisi tendangan bebas yang sangat dekat kepada gawangnya. Ismet Sofyan dituntut untuk bisa memberikan umpan yang pas bagi Pedro ataupun BP. Ismet Sofyan sangat baik kali ini dan lagi-lagi hadangan dari Taufik Asrun tadi. Mampu menyelamatkan gawang Hoirul Huda dari tekanan Ramdhani Lestaluhu. Tampak wajah-wajah tegang juga terdapat di para pemain Persija yang justru terbebani dengan kemungkinan mereka menempati posisi ketiga. Fabiano! Fenomenal equalizer yang luar biasa, jeger yang sangat brilian. Brazil berpesta 1-1. Spektakuler gol dari Fabiano Rosa Beltrame. Pemain yang menjadi figur penting di Persela Lamongan kali ini mencetak gol ke mantan timnya. Sebuah gol juga yang sangat cantik, indah. Dan tentunya akan terus diingat oleh Fabiano Rosa Beltrame. Sebuah tendangan volley yang kita lihat umpan yang begitu baik dari Ismet Sofyan membaca Fabiano Rosa Beltram yang begitu bebas. Tendangan first time. Bam! 1-1 skor sementara berhasil menyamakan kedudukan Persija Jakarta. Sang anak emas, sang mantan kapten Persela Lamongan justru menjadi mimpi buruk bagi LA Mania dan juga warga Lamongan dengan sebuah finishing yang luar biasa. Tembakan volley yang disambut dengan mengangkatnya tangan Iwan Setiawan menandakan Persija masih berada di partai ini dengan skor 1-1 disamakan kedudukan. Umpan yang sangat baik dari Ismet Sofyan kembali membangkitkan semangat Jakmania dan juga Persija. Bambang Pamungkas kali ini peluang. Ramdhani! Luar biasa. Penyelamatan dari Hoirul Huda tadi. Membaca upaya dari Ramdhani Lestaluhu dan seakan terlecut dengan gol balasan. Macan terbangun. Sebuah transformasi bagi Persija setelah mereka berhasil menyamakan kedudukan. Ada tambahan semangat bagi para pemain karena mereka sudah berhasil menaklukkan Hoirul Huda yang memang tidak begitu banyak diuji oleh para punggawa Persija Jakarta. Membawa spirit dari para pemain Persija Jakarta lebih yakin lagi melihat sisa beberapa menit yang tersisa. Harus mereka optimalkan untuk mencari sebuah kemenangan. Dan bagi Persela, sebuah situasi yang sedikit berbeda di mana mereka sebenarnya berada pada posisi unggul. Dan kali ini harus lebih waspada lagi. Pamungkas, berbahaya Binder. Pergerakannya namun lagi-lagi masih dapat dihalau oleh Taufik Asrun. Persija Jakarta yang semenjak menyamakan kedudukan langsung menaikkan tempo pertandingan. 3 gol diciptakan oleh Fabiano Rosa Beltran pada musim ini. Dan nampaknya gol ketiganya menjadi salah satu gol terpenting di sepanjang karir Fabiano Rosa Beltran berlaga di Indonesia Super League. Sambutan dari Jakmania yang kembali bernyanyi. Ya, inilah yang membuat pertandingan berjalan menarik. Ya. Karena masing-masing tim berhasil menciptakan gol dan juga bermain ofensif. Tentunya menambah semangat dan motivasi dari para pemain untuk menghasilkan lebih banyak gol lagi di pertandingan ini. Sebuah benturan dari Mario Kostas dengan Gali Sudaryono. Cukup ngotot Mario Kostas untuk bisa mencetak gol di pertandingan ini. Ya. Ismet Sofyan yang menjadi katalis bermulanya fight back dari Persija Jakarta pada sore hari ini. Ketika Lamongan berhasil mematikan Pedro Javier Velasquez dan Bambang Pamungkas serta Robertino Puliara
Justru opsi yang sedikit mengejutkan, Fabian Rosa Beltran muncul dari lini pertahanan dan langsung memberikan gol penyama kedudukan bagi Persija. Lagi-lagi set piece harus sangat dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk membobol gawang Khairul Huda. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Fabiano Rosa Beltran oleh Zainal tadi. Memasuki menit-menit akhir pertandingan babak kedua, semakin dramatis, semakin penuh dengan aksi partai papan atas sore hari ini. Sebuah tontonan yang tentunya hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League. Ketatnya persaingan di papan atas hingga di papan bawah menjadi daya tarik sendiri tentunya bagi liga yang hanya bisa Anda saksikan di Antv tentunya. Tingkat persaingan yang sangat tinggi membuat setiap tim yang tampil di Indonesia Super League selalu menerapkan strategi yang menyerang. Sangat jarang sebuah pertandingan di Indonesia Super League yang berakhir dengan skor 0-0 tanpa gol. Jimmy Suparno. Zainal kali ini ruang tembak bagi Zainal dapat dihalau tadi oleh Robertino Puliara. Serangan balik cepat dari Amar Zuki kali ini. Melebar ke sisi sebelah kiri. Luar biasa pergerakan dari John Kwangsik mencoba melewati Suroso kali ini. Namun pengalaman dari Suroso berhasil menutup kecepatan yang dimiliki oleh John Kwangsik. Datang kembali serangan dari Hasim Kipu. Dengan kaki kanan kirimkan umpan menuju Bambang Pamungkas tadi. Gagal diselamatkan oleh Bambang Pamungkas dan kembali sia-sia possession dari Persija Jakarta. Masih belum puas Coach Iwan Setiawan terhadap hasil sementara yang terjadi. Karena memang ada niat dari pelatih yang satu ini untuk membawa poin sempurna bagi Persija Jakarta. Yaitu 3 poin setelah mereka gagal melakukannya di 2 pertandingan sebelumnya. Merangsek masuk ke posisi 3 besar tentunya menjadi catatan yang ditunggu-tunggu oleh Persija Jakarta untuk menambah persaingan di papan atas. Ya. Agar tidak terlihat hanya persaingan terjadi antara kedua tim yaitu Sriwijaya ataupun Persipura. Akan lebih sengit lagi apabila persaingan terjadi antara ketiga tim di Indonesia Super League selain Sriwijaya dan juga Persipura Jayapura. Umpan yang dapat terbaca oleh Fabian Rosa Beltran tadi. Miroslav Janu tampak kecewa setelah terjadinya gol balasan dari Fabian Rosa Beltran dan mungkin apabila penalti tadi diberikan ketika Kim Kyun On mendapatkan kontak di kotak penalti oleh Fabian Rosa Beltran, cerita partai sore hari ini akan sedikit berbeda. Unggul 2-0 tentunya akan semakin menyulitkan Macan Kemayoran. Fatur Rahman, Jimmy Suparno belum berhenti perjuangan para pemain Lamongan untuk mencoba meraih 3 poin penuh. Taufik Kasrun, Sukadana begitu sabar, begitu cermat memainkan bola dari kaki ke kaki. Gustavo Lopez, sang instigator penyerangan Lamongan. Jimmy Suparno kembali. Fatur Rahman begitu rapi kita lihat. Skema penyerangan Persela Lamongan coba mencari ruang tembak. Sukadana kali ini dari posisi sentral mengancam lini pertahanan. Taufik Kasrun, pencipta asis bagi gol In Kyun On tadi. Oh, miss kick dari Fabiano. Taufik Kasrun tidak bisa memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Persija tadi. Harus lebih berhati-hati lini pertahanan dari Persija Jakarta. Karena terisyarat para pemain Persela Lamongan belum puas dengan hasil sementara 1-1.
masih begitu ngotot dan bernafsu untuk terus menyerang dan menerjang Ya, pertahanan dari Persija Jakarta. tampak sadar dirinya diawasi oleh Alfred Riedel. Ya. Nampaknya Taufik Kasrun memberikan penampilan yang sangat brilian sore hari ini. Sebuah penampilan yang memang kita lihat seringkali di penampilan Persela Lamongan. Namun sedikit berbeda di pertandingan ini di mana Taufik Kasrun Tulen bermain sangat menyerang. Ya, Memiliki motif menyerang yang sangat tinggi. Fabiano Rosa Beltran. Di bawah 5 menit sisa pertandingan babak kedua di waktu normal ini. Hasim Kipo kembali. Umpan yang kurang cermat dari Hasim. Bukan salah satu penampilan terbaik dari seorang Hasim Kipo pada sore hari ini. Mendapatkan tekanan bertubi-tubi baik dari Sukadana, Gustavo, dan juga Irkun On. Pedro Javier Velasquez kembalikan bola pada Hasim. Umpan melebar, Ramdhani Lestaluhu. Ismet Sofyan dikawal oleh Jimmy Suparno. Ramdhani Lestaluhu melewati Fatur Rahman. Umpan yang terbaca oleh Park tadi dengan sangat baik mengamankan lini pertahanan Persela. Precious memenangkan kembali possession bagi Persija Jakarta yang nampaknya akan mengurung lini pertahanan Persela di daerah mereka sendiri memasuki 4 menit terakhir. Pengamatan yang baik dari Taufik berkomunikasi dengan penjaga gawangnya Hoirul Huda tadi mengantisipasi pergerakan dari Pedro Javier Velasquez. Praktis hanya memiliki satu peluang Pedro Javier Velasquez pada sore hari ini untuk menciptakan gol. Penjagaan yang sangat ketat memang terjadi terhadap dirinya dan juga Bambang Pamungkas. Membuat kinerja dari Pedro dan juga Bambang belum terlihat di pertandingan ini. Karena memang blocking yang dilakukan oleh lini pertahanan Persela sangat efektif. Bench dari Persija tidak puas namun bisa sedikit bernapas lega setelah gol yang disarankan oleh Fabiano tadi menyamakan kedudukan. Jion Kwangsik. Hasim Kipu kali ini crossing Pedro Javier Velasquez tidak bisa mengarahkan umpan dan Bambang Pamungkas justru membentur rekannya sendiri Pedro Javier yang terjatuh di kotak penalti. Sayang sekali peluang emas bagi Persija tidak bisa dimanfaatkan tadi. Dan Mario Kostas tidak bisa mengamankan bola bagi Persela Lamongan. 2 peluang melayang sia-sia. Satu dari Pedro kali ini masih dapat dihalau. Dan berikutnya datang kembali kesempatan dari Bambang Pamungkas. Ya, ada sedikit keseimbangan yang hilang di lini pertahanan Persela. Peluang minder bagi Jion Kwangsik. Memberikan umpan pada Bambang Pamungkas. Hampir saja. Sebuah penyelamatan yang penuh percaya diri dari Hoirul Huda. Melakukan penyelamatan hanya menggunakan satu tangan tadi. Memblok umpan yang coba diberikan oleh Bambang Pamungkas kepada Pedro Javier Velasquez. Jimmy Suparno. Bola masih in play tadi. Dan penguasaan dipegang oleh Persela Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh Ismet Sofyan. Play on. Amar Zuki. Menit-menit akhir babak kedua dan nampaknya cederanya Irkun On membuat bola harus dibuang tadi. Pemain yang sudah bekerja ekstra keras bagi Persela Lamongan. Ada sebuah hadangan memang dari Ismet Sofyan namun tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh Aeng. Ferry Paulus nampaknya juga masih tidak puas dengan hanya meraih 1 poin. Apabila skor bertahan di 1-1 maka Persija Jakarta masih belum terkalahkan Binder selama berlaga di Manahan Solo. Inilah partai ke-9 mereka. Pemain yang paling berpengaruh pada permainan Persela, Irkun On, ditarik keluar. Replay ataupun tayangan ulang terhadap gol yang terjadi begitu cantik. Iya. Di mana Irkun sepertinya membaca keinginan dari Taufik Kasrun yang akan memberikan umpan diagonal dan juga bisa menaklukkan Gali Sudaryono. Di mana Gali memang tidak memiliki kesempatan karena memang posisi dari Irkun sudah langsung berhadapan dan melakukan sundulan yang sangat keras. Peluang bagi Pedro Javier. Robertino Puliara kembali gagal memanfaatkan kesempatan di tepi kotak penalti Persela Lamongan.
Precious kali ini. Kirimkan umpan langsung ke depan. Hanya 1 menit minimal diberikan tambahan waktu oleh Aing Suaran. Ramdhani Lestari, mungkin ini dia. Serangan terakhir bagi Persija. Sedikit ruang bagi Amar Zuki lakukan crossing sepak pojok. Dan nampaknya seluruh punggawa Persija akan mengisi penuh kotak penalti dari Hoirul Huda. Ya, sangat penting nilai 3 yang dicari oleh Persija Jakarta membuat mereka menerjang habis lini pertahanan Persela Lamongan. Dan dari segi permainan memang Persija sangat mendominasi di 15 menit terakhir permainan ini, di mana memang mereka menghasilkan gol di menit ke-76. Setelah itu sangat sulit bagi Persela untuk mencoba mengatur serangan. Dan dapat dihalau tadi upaya sepak pojok Persija oleh Hoirul Huda. Momen-momen genting partai panas sore hari ini dari Indonesia Super League. Menyisakan 20 detik saja. Dan Mitra